Oke, pertemuan kita pada pagi ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial ya, interaksi sosial. Nah, nanti ada di akhir kita akan ada diskusi juga ya. Jadi mungkin sebelum kita akan mengawalinya nanti dengan bersama-sama menonton dua buah video pendek ya, dua buah video pendek kita akan nonton bersama. Tapi sebelum kita menonton video tersebut, saya ingin sedikit menjelaskan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan juga nanti saudara tentu sangat diharapkan untuk bertanya, kita berdiskusi ya setelah nanti melihat materi ini. Nah, kemudian ini saya ingin menyampaikan pengumuman penting, walaupun nanti mungkin di akhir akan saya ulangi lagi, bahwa nanti malam giliran saudara-saudara untuk menginikan quiz ya, ada di course itu nanti saudara dari jam berapa ya? Jam 7 malam ya sampai jam 21 nanti sesuai pengumuman yang kemarin saya sampaikan. Jadi malam ini adalah giliran kalian untuk menjawab kuis itu ya. Nanti usahakan mudah-mudahan tidak ada masalah. Tapi kalau nanti ada yang bermasalah, internetnya, listrik mati dan segala macam, nanti jangan lupa dikasih tahu ke kami ya, supaya nanti kami bisa kami bisa sikapi begitu ya, apa yang akan kita lakukan bersama kalau karena ada masalah teknis seperti itu ya. Nah, itu pengumuman yang penting ya. Jadi saudara jangan lupa untuk kuis nanti malam. Itu yang pertama. Kemudian pengumuman yang kedua, seperti Anda lihat juga saya sudah sampaikan di jadwal kuis dan tugas terstruktur itu ya. Untuk minggu depan Anda itu ditugaskan untuk menjawab, membuat ini ya, materi untuk menjawab ada 3 pertanyaan untuk tugas terstruktur itu ya. Jadi walaupun materinya baru disampaikan minggu depan, tapi Anda sudah bisa membaca-baca materi yang sudah ada di dalam course itu ya, sehingga bisa mengerjakan tugas tersebut ya. Kalaupun Anda ada yang nanti belum begitu jelas, tidak apa-apa. Nanti setelah kuliah itu nanti bisa diperbaiki, materinya bisa diperbaiki. Yang penting Anda kerjakan saja dulu secara kelompok sesuai dengan pengertian Anda dengan membaca PPT-nya dan juga naskah yang sudah kami sediakan juga yang secara lengkap. Jadi semoga dengan membaca naskah itu secara lengkap dan juga membaca PPT-nya ya, PowerPoint-nya, Anda bisa menjawab 3 tugas yang kami sampaikan itu. Saya kira itu pengumumannya. Kemudian, untuk hari ini kita akan masuk ke silahkan Mbak Nisa sharing bahannya. Nanti kita akan ikuti saja sesuai dengan yang sudah disusun ya oleh tim. Oke, lanjut. Ya, jadi ini topik kita, ini pokok bahasan yang kedua ini adalah interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Jadi intinya akan kita lihat nanti bagaimana interaksi sosial itu kita ini kan untuk membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Lanjut. Nah, ada 4 sub pokok bahasan, yaitu kita akan mengawalinya dengan melihat fenomena sosial berupa kerjasama dan konflik. Ini kita akan nonton bersama ya untuk melihat 2 kasus ini.
Kemudian baru kita masuk ke saya akan menyampaikan materi, yaitu menjelaskan definisi dan syarat interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, kemudian di bagian terakhir kembali kita akan berdiskusi nanti untuk membahas tentang tantangan dan solusi dari persoalan-persoalan dalam interaksi sosial tersebut. Oke, jadi sekarang kita akan bersama-sama menonton dua video singkat, yang satu tentang bagaimana solidaritas dibangun dalam rangka menghadapi COVID-19. Kemudian yang kedua kita melihat nanti ada konflik-konflik yang terjadi ya, khususnya di Amerika. Mari kita bersama-sama menonton dua video singkat tersebut. Silakan Mbak Nisa. Merebaknya virus corona atau COVID-19 begitu menimbulkan kekhawatiran. Namun dari kekhawatiran itu juga memunculkan banyak aksi baik sebagai bentuk solidaritas sesama anak bangsa. Sejak pertama kali isu COVID-19 muncul, platform donasi online mulai dibanjiri donatur. Dalam hitungan pekan, dana yang berasal dihimpun tak main-main jumlahnya. Tokoh-tokoh publik pun turun tangan dengan berbagai cara. Di antaranya melelang barang pribadi yang kemudian hasilnya didonasikan hingga menyerukan pengumpulan alat pelindung diri untuk disumbangkan, atau dengan terjun langsung mengakomodir bantuan-bantuan yang telah diterima untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Followers yang budiman, terima kasih atas bantuan Anda di galangan dana Kita Bisa, akun Maya Estianti dan juga Cathy Sharon. Kenapa kita grup ini concern terhadap alat perlindungan diri tim medis? Karena tim medis adalah mereka yang bertugas di garda yang paling depan duluan dalam memerangi COVID-19. Tak hanya itu, pembuatan alat pelindung diri berupa baju hazmat juga pelindung wajah untuk para tenaga medis juga dilakukan berbagai pihak yang bergerak. Saya tidak menjual, saya ingin menjadi saluran berkat bagi sesama melalui APD, saya produksi Fakta bahwa angka kasus terpapar COVID-19 ini kian hari kian meningkat, membuat semua lini berpegang erat untuk bahu-membahu melawan virus ini. Dari berbagai kalangan, mencoba berkontribusi untuk meringankan beban akibat datangnya wabah COVID-19 ini tanpa terkecuali. Kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai masyarakat yang tidak paham tentang dunia kesehatan, kita bisa berperan ikut serta di penanganan wabah COVID-19 ini, karena ini nggak cukup kita mengandalkan para dokter, para tenaga kesehatan, kita nggak cukup mengandalkan pemerintah, kita juga harus ikut berkontribusi di sini. Kalau kita punya harta, ya kita bisa sedekah harta. Kalau kita punyanya kepedulian, ya kita bisa sedekah kepedulian itu dengan cara apa? Dengan cara kita support moral, kita support mental para teman-teman tenaga kesehatan, dan kita juga wajib teredukasi, yaitu ya orang yang terkena wabah itu kan juga mereka nggak mau terkena itu. Datangnya pandemi harusnya menjadi momen untuk berhenti sesaat, merefleksi diri. Begitu kata sosiolog UI, Desi Indira. Ini lagi tren satu kelompok buat aksi, semuanya ikut gitu. Tapi sebenarnya harapannya adalah aksi solidaritas ini itu bisa dilaksanakan terus sampai masalah yang kita tuju atau menjadi tujuan aksi itu tercapai. Karena setiap aksi itu kan harus pasti udah punya tujuan ya, misalnya penyediaan APD. Oke, untuk penyediaan sampai target APD itu selesai, ya aksi ini baru dianggap berhasil gitu. Jadi bukan tren-tren sesaat. Jadi walaupun dulu kan istilahnya social distancing ya, tapi kalau menurut saya memang dari secara sosiologis kita lebih menekankan lebih ke physical distancing, tapi social distancingnya harusnya kita makin dekat gitu ya. Kita semua harusnya sebagai warga negara Indonesia sama-sama, bahkan warga dunia itu harus bersatu untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini lebih
lebih cepat dan kemudian bisa menghindari atau melindungi mereka yang rentan terdampak COVID ini. Melawan COVID tak bisa dilakukan sendirian. Kerja bersama memberantas virus ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah atau pihak-pihak tertentu saja, melainkan kita semua. Oke, jadi kita sudah menonton tadi ya. Kita masuk kepada materi penjelasan pada kuliah kita kali ini. Kita bicara soal interaksi sosial. Nah, di sini diawali dengan ciri-ciri adanya interaksi sosial dalam kerjasama ya, gerakan masyarakat sipil seperti yang tadi misalnya dalam rangka mengatasi persoalan COVID-19 itu tadi ada gerakan solidaritas ya, itu sebagai contoh interaksi sosial dalam kerjasama ya, gerakan masyarakat sipil seperti tadi itu. Nah, ciri-cirinya di sini dijelaskan terdapat hubungan sosial antara individu dengan individu lainnya dalam bentuk kerjasama ya. Bisa juga individu dengan kelompok sosial atau bisa juga kelompok dengan kelompok lainnya, hingga bahkan masyarakat internasional. Tadi juga udah disinggung ya, dalam organisasi internasional. Jadi saudara, interaksi dalam bentuk kerjasama itu bisa antar individu, kemudian individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan juga bahkan bisa antar negara ya, internasional levelnya ya, melalui organisasi-organisasi, khususnya misalnya di PBB dan lain-lain itu ya. Nah, kemudian kontak sosial itu dapat berlangsung melalui bisa berhadapan muka atau face to face, tapi juga bisa langsung melalui media sosial digital ya. Sekarang ini apalagi banyak sekali kontak sosial itu berlangsung dengan menggunakan media sosial, misalnya lewat internet, lewat Facebook, lewat Instagram dan lain-lain ya, macam-macam media
yang bisa digunakan untuk melakukan kontak sosial antara satu dengan yang lain tadi itu ya. Nah, kemudian faktor pendorong bekerja sama itu bisa macam-macam. Misalnya seperti sekarang tadi itu contohnya itu adalah karena tuntutan situasi ya. Dalam hal ini situasinya adalah situasi pandemi. Bisa juga situasi yang lain, misalnya karena banjir itu ya, karena peristiwa gunung meletus itu dan lain sebagainya. Itu memaksa orang ya, itu artinya tuntutan karena ada situasi ya, sehingga orang mau tidak mau harus bekerja sama gitu ya. Juga itu bisa juga didorong oleh kepentingan umum ya. Jadi misalnya kayak menghadapi banjir itu kan bisa misalnya karena kerusakan infrastruktur di desa, jembatan dan sebagainya. Nah itu kepentingan umum atau fasilitas lainnya seperti jalan dan lain-lain itu ya. Atau gedung pertemuan atau sarana ibadah gitu ya. Nah ini kepentingan umum yang membuat orang itu terdorong untuk bekerja sama. Tapi juga ada kerjasama itu yang bersifat altruistik gitu ya. Artinya terdorong untuk saling tolong menolong gitu ya. Jadi bukan karena ada kepentingan siapa-siapa gitu ya, tapi karena ingin karena memang terdorong tergerak untuk menolong sesama saja begitu ya, bukan karena tujuan tadi kepentingan umum dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya gotong royong di lingkungan RT itu ya untuk memberikan bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19. Penggalangan dana, bantuan alat kesehatan dan sebagainya. Nah, seperti yang kita lihat tadi misalnya. Nah, itu bisa kepentingan umum, tapi bisa juga ada yang melakukannya karena altruistik. Altruistik itu artinya volunteer ya, tidak karena tidak karena ada tujuan tertentu gitu ya di baliknya. Tetapi benar-benar karena tergerak ya, mungkin karena ada rasa kemanusiaan seperti itu ya. Nah itu tentang ciri-ciri adanya interaksi yang dalam bentuk kerjasama ya. Nah kemudian yang di sebelah kanan itu adalah ciri-ciri adanya interaksi sosial yang dalam bentuk konflik. Jadi dari sini kita melihat ya interaksi sosial itu bisa berupa kerjasama, tapi juga ada yang bisa berupa konflik ya. Misalnya contoh yang di Amerika itu yang sedang hangat diberitakan dan dibahas di berbagai media beberapa waktu yang lalu ya, semboyan Black Lives Matter yang ada di Amerika. Nah itu contohnya adalah konflik sosial, interaksi dalam bentuk konflik ya. Nah proses sosial ini juga disebut disosiatif ya, yang menjauhkan ini nanti diuraikan di bawah lebih lanjut. Nah, proses sosial disosiatif atau yang sifatnya menjauhkan ini menempatkan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang bertentangan ya, sehingga terjadi dalam hal ini contohnya tadi konflik. Konflik ini bisa basisnya ras atau dan etnisitas itu ya. Nah itu yang contohnya yang terjadi di Amerika tadi, di mana ada ras kulit putih versus kulit hitam, dan sebetulnya juga ya itu yang utama yang Black Lives Matter itu ya. Itu konflik terjadi antara yang berkulit hitam dengan yang berkulit putih. Nah, kemudian terdapat pertentangan sosial antara individu melakukan melalui konflik sosial. Jadi ini apa yang terjadi di situ yaitu pertentangan sosial ya antar individu melalui konflik kelas. Jadi bisa saja konfliknya itu sebetulnya dia kelas ya, tapi ya tentu kelas itu kan konsep ya, pada dasarnya orang-orang yang berada pada posisi sosial yang sama itu yang di sini dimaksud dengan kelas. Makanya di sini lalu ada warga kulit hitam versus warga kulit putih gitu ya. Jadi ini sebetulnya bukan pertentangan individu dengan individu di sini, tetapi ini adalah pertentangan antar kelompok ya. Makanya disebut di situ konflik kelas. Sebenarnya ini konflik kelompok ya, berbasis dalam hal ini berbasis warna kulit atau ras tadi itu. Nah,
Tetapi juga konflik itu berfungsi positif, ada fungsi positifnya. Nanti kita akan lihat di uraian lebih jauh di slide-slide berikut ya. Itu dia bisa berfungsi untuk memperkuat ikatan di dalam kelompok tentu khususnya. Nah kemudian dalam konflik dia juga mengatur sistem hubungan ya, bahwa sistem keseluruhan akan selalu dipertahankan. Jadi itu dia mengatur sistem hubungan dalam hal ini hubungan sosial antar tadi misalnya antara kelompok warna kulit gitu ya. Nah jadi konflik itu bisa mempertahankan atau mengatur sistem hubungan tadi itu. Kemudian di situ juga menunjukkan dalam konflik itu menunjukkan kebenaran prinsip ya bahwa nilai keadilan sosial. Jadi anytime ada terjadi ketidakadilan sosial, maka itu akan cenderung memicu terjadinya konflik sosial ya, pertentangan atau konflik sosial. Nah itu tadi yang kita lihat di dalam contoh tadi di video demonstrasi anti rasisme yang tadi kita sudah lihat bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, saudara sambil seperti biasa sambil saya menjelaskan, Anda bisa sudah mulai di chat kalau ada yang mau bertanya ya. Itu kami kumpulkan walaupun saya mungkin belum sempat menjawab ini ya, tapi itu kami kumpulkan untuk menjadi bahan memperkaya materi kuliah kami ya. Ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar dari Anda semua. Nah, kita sekarang masuk ke bagian pokok bahasan yang kedua yaitu definisi dan syarat interaksi sosial. Lanjut. Jadi interaksi sosial itu ada syaratnya ya, bagaimana sehingga terjadi interaksi sosial. Nah, kita awali dengan definisinya. Ada beberapa di sini definisi seperti yang mungkin Anda juga sudah baca di dalam naskah yang ada yang sudah Anda baca mudah-mudahan. Nah, misalnya di sini salah satunya hubungan sosial dinamis senantiasa berubah yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok. Itulah makna dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial dalam pengertian ini adalah hubungan sosial yang dinamis ya. Hubungan sosial yang dinamis. Sekali lagi seperti sudah disinggung tadi, hubungan itu bisa antar individu, bisa individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Nah, itu salah satu pengertian. Kemudian juga ada yang lain yaitu suatu peristiwa ketika tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain itu diberi ganjaran atau hukuman ya. Jadi tergantung tindakannya itu merupakan satu interaksi ya, bagaimana tindakan seorang terhadap individu yang lain itu ya. Nah, tindakan itu bisa saja diberikan ganjaran kalau misalnya karena sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Dengan menggunakan tindakan yang dilakukan oleh individu lain tersebut itu ya. Jadi itu merupakan bentuk interaksi sosial juga ketika ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu yang lain, apakah itu tindakan tersebut diberikan reward atau punishment gitu ya. Misalnya kan kalau orang contohnya yang diberikan reward misalnya kalau kerjasama saling membantu tentu itu diberikan reward. Tapi kalau misalnya berantem gitu ya kan bentuk interaksi ya, konflik tadi itu ya. Nah, itu bisa diberikan hukuman oleh sistem sosial yang ada itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah proses di mana orang mengorientasikan dirinya pada orang lain. Nah, ini sebetulnya sama dengan tindakan sosial. Kalau Anda ingat definisi tindakan sosial dari Max Weber yang minggu lalu kita bahas itu ya. Jadi proses di mana orang itu mengorientasikan artinya dia itu memperhatikan orang lain itu ya, dan berdasarkan apa sikap pandangan orang lain itu lalu dia juga mengambil sikap mungkin menyesuaikan atau seperti apa gitu ya, merespon terhadap itu. Nah, itu maksudnya proses di mana orang mengorientasikan diri pada orang lain gitu ya. Nah, itu merupakan bentuk interaksi sosial ya, dan bertindak sebagai respon. Nah, itu dia. Jadi kalau dia mengorientasikan, kalau dia berpikir orang itu kok ingin melakukan sesuatu yang
yang tidak baik itu, lalu dia merespon dengan misalnya menghindar atau bisa juga berkomunikasi supaya tidak terjadi salah pengertian. Nah, itu berarti terjadi interaksi sosial. Kemudian di sini juga yang terakhir poin berikutnya itu adalah perilaku dari dua orang atau lebih yang diberikan makna ya oleh pelakunya dalam bingkai budaya yang berlaku. Jadi ketika dua orang itu berhubungan, terus mereka memberikan makna terhadap apa yang dilakukan oleh satu dengan yang lain. Nah, itu merupakan satu bentuk interaksi sosial. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Kalau ada orang yang misalnya di satu tempat gitu ya, ketika ada seseorang mengambil bungkusan rokok dari dalam kantongnya, ya kan, terus ada orang lain yang melihat itu, lalu dia sudah mulai misalnya buka jendela atau apa gitu ya, mengantisipasi, karena berarti orang itu kemungkinan akan merokok gitu ya. Nah itu ya, jadi ada terjadi saling pengertian di situ. Jadi ini perilaku dua orang atau lebih yang diberikan makna. Jadi ada makna di situ. Oh, dia mengambil tadi itu bungkusan rokok, berarti dia akan merokok. Nah yang satunya kalau dia tidak suka, maka dia mungkin menghindar atau dia pergi atau dia menegur misalnya, oh di sini tidak boleh merokok. Nah seperti itu ya. Jadi itu ada perilaku dari dua orang atau lebih yang diberi makna, ya gitu. Nah, poin yang terakhir itu adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu, kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan hubungan sosial. Jadi intinya, saudara-saudara, dari semua ini yang dimaksud dengan interaksi sosial itu pokoknya itu adalah relasi ya antara dua orang atau lebih. Kemudian di situ ada pemaknaan, lalu saling mengorientasikan diri, itu ya. Itulah bentuk interaksi. Bisa memungkinkan bercakap-cakap sebagai teman, bisa juga tadi konflik dan sebagainya. Jadi ini adalah relasi antar orang per orang, antar orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Itulah intinya sebetulnya dari interaksi sosial. Walaupun banyak tadi itu definisi yang diberikan, tapi intinya adalah seperti itu. Penting sekali soal pemaknaan di antara kedua belah pihak gitu ya, dan saling respon satu dengan yang lain. Oke, lanjut. Nah, tentu saja interaksi sosial itu ada syarat-syaratnya. Di sini yang pertama dikatakan adalah syaratnya itu ada ketertarikan interpersonal. Manusia memiliki kebutuhan afiliasi. Nah, karena ada ketertarikan interpersonal, maka terjadilah itu salah satu saja sebetulnya syarat interaksi sosial. Tentu tidak selalu interaksi sosial karena ada ketertarikan ya. Karena bisa saja orang misalnya ketemu di pasar, terus kemudian walaupun tidak saling mengenal, lalu kemudian saling tegur sapa di situ, mungkin karena sama-sama ingin beli sesuatu di situ. Nah, itu sudah interaksi sosial. Mungkin tidak ada ketertarikan interpersonal, tapi banyak juga interaksi itu terjadi karena ada ketertarikan ya, misalnya pertemanan itu ya, membangun pertemanan dan lain-lain. Kemudian tentu saja ada kontak sosial ya. Kalau nggak ada kontak sosialnya itu ya tidak ada interaksi sosial. Nah, kontak itu artinya kalau aslinya itu bersama-sama menyentuh, walaupun dalam hal ini tidak dimaksudkan bahwa itu harus menyentuh itu berarti fisik ya, tetapi bersama-sama kira-kira keberadaan orang tersebut itu ya. Jadi ada kontak sosial. Nah, kontak sosial itu bisa tadi kembali lagi ini ditekankan lagi ya soal perseorangan ya, bisa tadi itu orang dengan seorang, bisa juga kelompok, terus orang dengan kelompok, dan sifatnya itu bisa positif. Artinya kalau positif kan terjadi misalnya tadi kerjasama, berteman, terbangun kebersamaan, terbangun harmonis gitu ya. Tapi bisa juga negatif, artinya tadi bisa disosiatif tadi ya, bisa terjadi pertentangan, bahkan bisa konflik gitu ya. Nah, kontak sosial itu bisa juga yang primer dan sekunder. Kalau primer itu yang secara langsung itu ya,
Kemudian biasanya juga ini apa namanya yang sekunder itu salah satu kontak sosial yang tidak bukan yang utama lah gitu ya, yang sekunder itu ya. Nah kemudian unsur yang ketiga itu syarat yang ketiga itu adalah apa namanya komunikasi ya, komunikasi. Jadi komunikasi itu berperan untuk pertukaran pesan yang membentuk sebuah pengertian baru di antara pihak yang berinteraksi. Jadi kalau tidak ada komunikasi, ya walaupun tadi ada kontak sosial, misalnya duduk sama-sama di dalam angkot gitu ya, tapi nggak ada komunikasi, saling diam, ya walaupun ada bersama-sama, tapi itu tidak terjadi interaksi sosial sebetulnya, ya karena tidak ada komunikasi. Jadi saling diam saja karena kebetulan saja berada bareng-bareng di dalam angkot gitu ya. Mungkin yang satu asik dengan HP-nya membaca WA, melihat apa segala macam. Demikian juga yang lain. Jadi saling diam satu dengan yang lain walaupun keberadaannya tadi bersama-sama gitu ya di dalam tadi misalnya dalam angkot. Nah, itu bukan merupakan interaksi. Belum terjadi interaksi itu ya. Kecuali ada tegur sapa, saling ini nanti ada komunikasi. Nah, itu baru terjadi interaksi sosial. Jadi syaratnya itu ada komunikasi. Nah, kemudian komunikasinya tentu bisa verbal dan non verbal. Kalau verbal kan dengan kata-kata menyapa, halo, tanya dari mana dan seterusnya. Non verbal bisa berupa senyum gitu ya. Itu sudah merupakan bentuk interaksi ya, karena ada sesuatu simbol yang bermakna yang membuat kedua belah pihak saling bisa merespon satu dengan yang lain ya. Nah, komunikasi verbal dan nonverbal ini interaksi sosial melekat pada bahasa yang digunakan tadi itu ya. Nah, komunikasi bukan sekedar apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakan dan kepada siapa. Jadi ini, nah komunikasi ini nanti akan dibahas di dalam satu topik tersendiri. Di sini cukup menjelaskan bahwa interaksi sosial itu salah satu syaratnya adalah komunikasi ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kepada bentuk-bentuk interaksi sosial. Ini yang akan sebagian besar bahasan kita akan berada di sini. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Tadi disinggung sebetulnya secara umum, tetapi akan lebih detail gitu ya. Kita akan melihat. Oke, lanjut. Nah, secara garis besar bentuk interaksi sosial itu ada dua kelompok besar ya. Ada dua kelompok besar. Sorry, saya minum dulu. Jadi interaksi sosial itu ada dua kelompok besar, yaitu yang pertama yang disebut tadi sudah saya singgung ya, itu yang disebut dengan asosiatif, yaitu proses sosial yang mendekatkan. Ingat ya, saudara gampang mengingatnya. Kalau yang mendekatkan itu asosiatif, itu kan asosiasi ya, orang berasosiasi. Nah itu kan berarti mendekatkan itu ya. Kemudian yang kedua itu yang disosiatif. Ingat kalau dis itu kan berarti disintegrasi, ya kan. Nah itu dis itu berarti menjauhkan ya. Jadi disosiatif, proses sosial yang menjauhkan. Nah proses sosial yang mendekatkan atau asosiatif itu ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi dan akulturasi. Nah kemudian yang disosiatif itu antara lain ada persaingan, kontroversi hingga ke konflik sosial. Nah itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang disosiatif atau menjauhkan. Oke, lanjutkan. Nah, mari kita lihat lebih jauh tentang proses sosial yang asosiatif. Nah, proses sosial asosiatif itu tadi ya, pertama kerjasama. Itu artinya bekerja bersama dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Itu namanya kerjasama ya. Jadi bukan tujuan masing-masing. Yang di sini, walaupun nanti ada kita lihat ada juga sebetulnya. Jadi bekerja sama untuk tujuan bersama, cooperation ya. Nah, wujud primer proses interaksi sosial
itu adalah pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada bekerja bersama-sama, lalu di dalam bekerja bersama itu sebenarnya juga ada dikatakan di sini wujud primer ya, interaksi sosial. Ini ya pembagian tugas. Tadi kan ada primer, ada sekunder tadi itu. Pembagian tugas, pembagian tugas untuk mencapai tujuan bersama. Nah, faktor pendorong kerjasama itu macam-macam. Ada motivasi pribadi, ya mungkin kan bekerja sama itu karena misalnya saya harus bekerja sama karena saya ingin supaya usaha saya ini berjalan dengan baik. Gak mungkin saya kerja sendiri gitu kan. Jadi motivasinya motivasi pribadi untuk keuntungan. Tapi karena tidak mungkin hal itu dicapai sendirian, maka perlu bekerja sama. Bisa saja. Misalnya Anda juga ya dalam kuliah, tujuan Anda bisa pribadi. Bagaimana supaya saya dapat nilai yang bagus? Saya harus bekerja sama untuk belajar, membahas, supaya berdiskusi, supaya saya mengerti gitu ya materi ini dengan baik. Jadi itu namanya kerjasama, tetapi motivasinya pribadi. Tentu ada kerjasama yang kepentingan umum seperti tadi ya. Misalnya gotong royong membangun jalan, membersihkan jalan dan sebagainya. Ada juga yang kerjasama karena altruistik tadi ya. Misalnya Anda merasa, aduh kasihan ya anak-anak di sekitar kampus ini tidak ada yang tidak bisa sekolah karena biayanya kurang. Mari kita dari angkatan ini kita bikin semacam kursus gratis untuk anak-anak itu bisa belajar. Nah itu contohnya altruistik. Bekerja bersama-sama, altruistik ya, bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari apa-apa gitu ya, altruistik itu hanya tergerak karena kasihan gitu ya terhadap anak-anak itu, sehingga Anda berkelompok, misalnya kelompok kelas Anda ini membuat satu kursus gratis untuk anak-anak di sekeliling kampus. Nanti kalau Anda sudah ke Bogor ya, kalau sekarang mungkin di sekitar rumah Anda aja. Nah, kemudian dan tuntutan situasi tadi sudah ya. Jadi kerjasama seperti tadi karena pandemi, karena bencana dan seterusnya. Lalu bentuk spesifik kerjasama masyarakat pedesaan, karena kita IPB, jangan lupa soal masyarakat desa ya. Nah, di pedesaan itu banyak, itu gotong royong, misalnya kerja bakti, bisa juga tolong menolong, misalnya untuk mengerjakan sawahnya itu tolong menolong gitu ya. Juga bentuk musyawarah untuk mencari kesepakatan-kesepakatan di desa itu ya, itu ada musyawarah. Nah itu adalah contoh bentuk-bentuk spesifik kerjasama yang umum kita temui di pedesaan di Indonesia. Lanjut. Oke. Kemudian ini khusus tentang gotong royong, tolong menolong dan musyawarah tadi itu bentuk kerjasama di pedesaan itu ya. Tujuannya ada yang agak berbeda gitu ya. Kalau gotong royong misalnya kerja bakti, umumnya tujuannya itu adalah untuk kepentingan umum. Tadi misalnya memperbaiki jalan yang rusak, memperbaiki saluran air, memperbaiki gedung desa yang rusak. Atau apa tadi itu fasilitas kesehatan atau fasilitas ibadah begitu ya, fasilitas pendidikan dan lain-lainnya, kepentingan umum ya, bukan kepentingan individu per individu. Nah, tetapi kalau tolong menolong seperti ini ada istilah-istilah lokal di sini disampaikannya, ada sambatan, mapalus, rereongan, ada gagagili, parapona dan lain sebagainya. Ada istilah-istilah di berbagai desa kita ya. Mungkin Anda yang dari luar Jawa, luar Jakarta mungkin tahu ya di daerahnya, di desanya istilah-istilah ini. Nah ini contohnya adalah kerjasama untuk kepentingan perorangan. Misalnya kerjasama tadi, misalnya untuk berladang atau bertani gitu ya. Hari ini kita mengerjakan di sawahnya si A, kemudian besoknya di sawahnya si B, bergantian itu ya. Nah itu kan kepentingan perorangan petani tersebut, tetapi dilakukan secara bekerja sama, bergantian gitu ya, tolong menolong. Nah kalau musyawarah itu tadi supaya ada kompromi atau mufakat di dalam masyarakat desa itu, misalnya tentang pembangunan apa, misalnya ada pemerintah mau atau perusahaan mau masuk ke situ gitu ya, apakah akan diterima atau tidak itu. Nah dilakukan musyawarah, misalnya apa syarat-syaratnya begitu ya. Nah
Itu contohnya. Oke, sebentar ya. Coba saya lihat ini ada yang minta dijelaskan. Saya ini kurang paham, bersama-sama menyentuh tapi tidak harus fisik. Oke, sebentar ya, nanti saya jelasin ya. Dan hubungan primer sekunder kontak sosial. Lalu pertanyaan kedua saya, Pak, apakah standar kecantikan Indonesia, kulit putih cantik, kulit hitam dan sawo matang dianggap jelek, bisa dikategorikan sebagai rasisme? Ya, itu nanti mungkin pertanyaan keseluruhan nanti akan saya jawab belakangan, tapi ini karena langsung di sini ya, yang kalau soal kulit putih dianggap cantik, kulit hitam dan sawo matang dianggap jelek, itu bisa juga itu kalau apalagi kalau misalnya itu dikaitkan dengan etnik ya. Kalau itu dikaitkan dengan etnik, memang itu bisa sudah menyangkut ke rasisme ya. Kalau itu sudah misalnya, wah ini orang-orang kulit putih dari apa gitu ya, itu dianggap superior, lebih cantik. Tadi kalau istilahnya kecantikan. Lalu orang-orang dari sana gitu, daerah sana yang rambutnya keriting dan hitam begitu ya, itu adalah orang-orang jelek. Gitu. Nah itu memang sudah bisa menyangkut, sudah menyerempet rasisme itu ya, bisa menyangkut rasisme ya. Oke, untuk yang bersama-sama menyentuh tapi tidak harus. Jadi gini, yang dimaksud tadi itu adalah akar katanya ya. Akar kata itu bersama-sama menyentuh walaupun tidak harus fisik itu artinya ya kan itu tadi menjelaskan tentang coba sebentar kita balik ke situ ya. Bisa nggak Mbak Nisa sedikit balik tadi ke atas tadi itu? Nah, oh ya. Nah, ini dia. Itu kan maksudnya adalah arti katanya ya, bahwa kontak itu berarti bersama-sama menyentuh, itu arti katanya. Bersama-sama menyentuh itu walaupun tadi katanya tidak harus fisik, tapi mungkin ini apa ya? Karena ini persoalan akar kata sebetulnya. Yang nantinya kalau di pengertian sudah kesininya ya kita intinya adalah kita ada bersama-sama gitu ya dalam nah kenapa tidak harus menyentuh secara fisik gitu ya? Ya memang tidak, kalau misalnya kayak tadi ya kita bersama-sama di satu tempat gitu ya. Nah itu kan kita sudah bersama-sama walaupun tidak berarti fisiknya yang bersentuhan, maksudnya begitu ya. Tapi kita sudah bersama-sama menyentuh karena saling berkomunikasi satu dengan yang lain, dekat gitu ya. Nah itu sih maksudnya, tidak harus memegang, menyentuh secara fisik orang satu dengan yang lain gitu. Tapi ini maksudnya seperti itu ya. Nah untuk yang primer dan sekunder nanti saya akan nanti saya akan lihat lebih jauh soal itu nanti kalau nggak salah juga mungkin ada di bahasan berikut. Oke, untuk sementara begitu dulu. Nanti bisa juga akan saya respon lewat grup WA juga ya untuk lebih jelasnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini sudah tadi saya kira udah selesai. Lanjut. Nah, oke, sekarang yang akomodasi, bentar ya. Yang akomodasi ini itu adalah proses interaksi sosial berupa penyesuaian sosial ya, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk meredam suatu pertentangan. Jadi namanya juga kita melakukan akomodasi. Jadi akomodasi di sini bukan yang itu ya, bukan yang kayak tempat penginapan, hotel segala macam, itu bukan itu. Akomodasi yang di sini adalah proses sosial, yaitu proses interaksi sosial berupa penyesuaian. Misalnya karena ada pertentangan, konflik itu, maka kita harus negosiasi, kita harus saling menyesuaikan gitu ya. Nah itu namanya akomodasi ya, supaya pertentangan atau konflik itu bisa diredam gitu ya, sehingga tidak terjadi konflik yang lebih jauh. Nah bentuk-bentuknya bisa kompromi, kita saling mengurangi tuntutan gitu ya. Bisa arbitrase, kita menggunakan orang lain, atau ini ada penjelasannya ya masing-masing. Coba kita lihat selanjutnya Mbak Nisa. Oh oke, belum, balik dulu lah kalau begitu. Nah jadi
bisa berkompromi gitu ya di dalam narasi, di dalam naskah sih ada ini. Saudara kalau sempat baca itu ada penjelasannya apa itu kompromi, apa itu arbitrase. Tapi intinya gini, kalau kompromi ya kita saling apa ya menyesuaikan gitu ya, kompromi itu. Kemudian ada arbitrase. Nah, kalau arbitrase ini kita menggunakan pihak ketiga untuk memutuskan kalau ada terjadi selisih sengketa gitu ya. Ini di perdagangan sering dilakukan arbitrase. Sedangkan kalau mediasi kita juga menggunakan orang ketiga tapi dia tidak memutuskan. Yang memutuskan adalah kita masing-masing yang berselisih gitu ya. Itu dia hanya memediasi aja mungkin supaya ada komunikasi. Kalau Anda berantem dengan pacar Anda gitu ya, perlu orang ketiga untuk mempertemukannya gitu supaya apa namanya, kalau Anda masih itu kan tidak bisa menghubungi sendiri gitu ya. Terus nanti ada teman orang ketiga, dia sebenarnya masih mau sama kamu gitu ya. Itu namanya mediasi. Nah, konsiliasi juga hampir sama dengan kompromi itu ya, saling menyesuaikan tuntutannya supaya terjadi kesepakatan. Toleransi juga menghormati itu ya, saling menghargai, menghormati sehingga bisa terjadi proses akomodasi itu tadi. Oke, lanjut. Nah, bentuk yang ketiga tadi itu ya dari bentuk yang ketiga itu adalah asimilasi. Nah, proses apa yang dimaksud dengan asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antara perorangan atau kelompok. Jadi misalnya asimilasi terjadi, kita tahu yang sangat terkenal di Indonesia kan asimilasi misalnya antar suku gitu ya. Itu terjadi asimilasi, itu ya usaha mengurangi perbedaan baik antar perorangan maupun kelompok, juga ditandai dengan usaha peningkatan kesatuan tindak dan sikap. Jadi supaya ada kesamaan gitu ya. Misalnya dari suku tertentu masuk ke wilayah yang dominan suku tertentu, lalu terjadi asimilasi di mana di situ terjadi pencampuran sehingga ada kesamaan gitu ya. Tidak mempertahankan identitas kelompoknya ketika masuk ke daerah lain. Nah, sehingga membaur gitu ya. Nah, itu asimilasi. Dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama itu. Nah, apa syarat asimilasi? Yaitu ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaan ya. Jadi tadi itu misalnya dari etnik tertentu masuk ke wilayah tertentu kayak transmigrasi gitu ya. Dari Jawa ke daerah di Kalimantan gitu ya. Maka di sana mestinya terjadi asimilasi karena ada kebudayaan dari masyarakat Jawa lalu di sana bercampur dengan masyarakat lokal ya, dan terjadi nanti saling yang biasanya sih yang pendatang lalu menyesuaikan untuk bisa menyatu dengan masyarakat lokal. Nah, itu bentuk-bentuk asimilasi. Lalu perorangan sebagai warga kelompok yang bergaul secara langsung dan intensif ya dalam waktu yang lama sehingga kebudayaan kelompok tersebut berubah dan saling menyesuaikan. Nah, itulah jadi sebenarnya dua-dua kelompok itu lalu saling ini mengambil unsur dari yang lain gitu ya sehingga saling menyesuaikan gitu ya sehingga ada kesamaan pencampuran begitulah kira-kira ya, namanya juga asimilasi. Oke. Itu soal asimilasi. Ini bentuk dari bentuk ketiga dari asosiatif tadi itu. Lanjut. Nah, faktor-faktor yang mempermudah proses asimilasi karena kadang-kadang asimilasi bisa tidak terjadi juga. Itu karena ada toleransi tadi itu ya. Jadi kalau saling menghormati itu merupakan titik awal untuk bisa terjadi asimilasi. Kalau sudah tidak ada toleransi, yang satu menganggap yang lain kurang, yang satu menganggap yang dia lebih hebat itu tidak akan terjadi asimilasi. Lalu juga tentu ada kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Jadi kalau diskriminasi secara ekonomi, misalnya semua kegiatan tertentu ekonomi itu hanya boleh dimasuki oleh orang lokal misalnya. Nah, itu akan sulit terjadi asimilasi gitu ya. Tapi kalau di bidang ekonomi ada kesamaan gitu ya. Jadi itu akan berbaurnya lebih mudah. Begitu. Kemudian yang ketiga, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. Itu untuk orang yang kedatangan dari orang asing itu gitu ya. Tadi contohnya misalnya
orang di Kalimantan gitu ya, kalau ada orang Jawa yang datang dengan transmigrasi gitu, program transmigrasi. Nah, maka kalau orang lokal itu menghargai orang asing itu, para transmigran, nah itu akan menjadi faktor yang mempermudah mempermudah terjadinya asimilasi gitu ya. Asimilasi ini tidak sepenuhnya meninggalkan kebudayaan lama ya, tetapi itu dia itu mencampur gitu ya. Mungkin ada kebudayaan lama yang tidak bisa, ini bisa saja ada yang saling ditinggalkan gitu ya, ada, tetapi tidak sepenuhnya. Tentu tidak sepenuhnya, tidak mungkin lah itu sepenuhnya ditinggalkan. Jadi kayak misalnya kebudayaan Jawa, tentu masih ada kebudayaan Jawa dipertahankan gitu ya. Justru itu memperkaya, tapi dia menjadi berbaur gitu ya. Tidak eksklusif gitu ya. Tapi sudah bahkan bisa budaya Jawa itu bahkan bisa dinikmati bersama oleh masyarakat lokal di situ sehingga menjadi kira-kira sudah tidak eksklusif sepenuhnya. Jadi tidak juga sepenuhnya ditinggalkan itu ya, masih ada tentunya masih ada, tapi mungkin ada yang terpaksa ditinggalkan karena supaya bisa terjadi pencampur bauran itu tadi. Ya itu untuk tadi ada pertanyaan saya lihat. Tentu tadi sikap terbuka. Kemudian persamaan dalam unsur kebudayaan. Nah ini tadi ada persamaan dalam unsur kebudayaan. Tidak harus saling menegasi, tidak harus saling supaya meninggalkan, tidak. Tapi misalnya saling menghargai tadi itu. Bahkan bisa saling mengadopsi. Saudara, banyak sekali makanan Indonesia ini diadopsi dari misalnya makanan yang berasal dari China itu ya. Dan sudah menjadi boleh dibilang sudah menjadi makanan kita juga gitu, seperti khususnya yang kayak mie gitu ya, banyak itu makanan-makanan yang bahan dasarnya dari mie itu kan banyak sekali yang sebetulnya awalnya dari China, tapi kemudian itu sudah menjadi makanan kita juga lokal. Nah itu contoh bahwa unsur kebudayaan, cara-cara makan dengan sumpit misalnya. Kan di Indonesia umum sekali sekarang makan dengan sumpit, makan bakso, makan mie ayam, makan apalagi ya, macam-macam tuh, bakpao mungkin. Oh sorry, kalau bakpao ini kan maksud saya contoh jenis makanan yang juga sudah menjadi ini ya. Jadi unsur kebudayaan itu ada persamaannya gitu ya, tidak dianggap yang satu itu inferior, yang satu superior. Jadi tadi sekalian tidak juga ditinggalkan. Nah, kemudian tentu yang paling mujarab itu ya perkawinan campuran atau amalgamation. Kalau terjadi perkawinan campuran, nah Anda lihat kalau ada yang dari Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu terjadi perkawinan campuran yang sangat tinggi, misalnya antara Chinese dengan lokal Jawa, sehingga bahasa-bahasa di sana kita lihat ada yang misalnya kayak Chinese tapi bahasa Jawanya medoknya minta ampun luar biasa. Udah terjadi percampuran, kawin satu suku dengan yang lain gitu ya. Nah itu contohnya terjadi asimilasi. Nah asimilasi juga bisa dipercepat kalau masyarakat dari dua kebudayaan yang berada bersama-sama bergabung itu punya musuh luar. Mengapa demikian? Karena kalau ada musuh bersama dari luar, biasanya itu akan memperkuat kesatuan ya. Karena kita sama-sama punya musuh bersama, jadi kita harus kerjasama. Nah, dengan intensitas bekerja sama itu akan mempercepat, mempermudah terjadinya proses asimilasi. Ya. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang mempermudah terjadinya proses asimilasi. Lanjut. Mbak Nisa. Macet ya Mbak Nisa ininya. Oh ya ada masalah itu berarti. Mohon maaf saudara, ini berarti Mbak Nisa ada masalah ini. Internetnya. Maaf ya Pak, saya kelempar dari Zoom. Ya itu dia, makanya kelempar, coba pasti ada masalah. Oke lanjut Mbak, next slide. Nah kalau yang tadi proses asosiatif, yang sekarang kita masuk ke disosiatif, yang menjauhkan, yang nanti ada konflik gitu ya. Oke lanjut.
Yang paling ringan proses disosiatif ini adalah persaingan. Terjadi persaingan itu kan salah satu, kembali ini yang bentuk yang paling ringan dari disosiatif adalah persaingan. Proses sosial di antara dua orang atau lebih untuk memiliki atau menggunakan aset material atau bukan material. Jadi mereka sama-sama ingin memiliki sesuatu gitu ya. Nah, itu terjadilah persaingan. Tapi di sini tidak ada unsur ancaman atau kekerasan, tidak ada intrik-intrik gitu ya. Pokoknya bersaing aja gitu loh. Nah, itu namanya persaingan. Oke. Nanti saya akan ini ya soal makanan tadi ya. Itu kan bentuk budaya ya. Jadi salah satu bentuk apa namanya? Tadi maksudnya kenapa saya sebut soal budaya makanan itu karena salah satu bentuk apa namanya asimilasi itu kan saling menghargai dan menerima budaya masing-masing. Nah, contohnya tadi itu ada makanan-makanan dari China yang kita sudah adopt menjadi makanan kita. Itu mungkin tadi ada apa namanya tuh apa? Siomay kata bakpao, kemudian mie itu ya apa namanya tuh macam-macam mie itu ya, itu banyak sekali. Nanti kita lihat lagi. Nah, ada tipe persaingan, itu ada yang tipenya persaingan pribadi, ada yang tidak pribadi. Kalau persaingan pribadi itu ya memang kepentingannya pribadi. Misalnya persaingan karena untuk keberhasilan usaha, bersaing untuk menjadi juara, itu kan pribadi ya. Tapi kalau yang tidak pribadi, kita bisa saja bersaing misalnya untuk memenangkan korps kita, misalnya Anda bersaing untuk menjadi nomor 1 atas nama IPB gitu ya. Nah, itu bukan persaingan pribadi, tapi itu persaingan untuk kepentingan bersama, kepentingan kelompok, bahkan antar bangsa. Ada persaingan. Sekarang kan lagi persaingan ini nih. Persaingan siapa yang duluan mendapatkan vaksin antara Amerika, China, siapa lagi? Rusia, mungkin Indonesia juga barangkali. Itu persaingan bukan pribadi, yaitu persaingan antar negara bahkan itu ya, siapa yang duluan. Seperti itu. Nah, bentuk persaingan tuh ada yang ekonomi, tentu tadi itu ya, misalnya perusahaan, siapa yang menjadi lebih maju gitu ya. Ini bisa pada tingkat ekonomi, perusahaan, tapi juga bisa juga apa namanya antar negara gitu ya. Persaingan kebudayaan juga, kebudayaan siapa yang lebih ini. Maka kita lihat sekarang misalnya kebudayaan Korea sekarang sedang mendominasi ya. Lumayan mendominasi khususnya di Indonesia itu ya. Jangan-jangan Anda ini semua penggemar dari apa itu namanya? Drakor ya. Drakor. Saya kira agak jarang Anda menonton drama dari Amerika zaman sekarang ini atau dari Amerika Latin. Dulu banyak juga dari Amerika Latin ya, cerita-cerita masa lalu itu ya. Tapi sekarang kayaknya Korea. Nah, itu kan persaingan kebudayaan. Mungkin juga budaya dari China dan segala macam itu ya. Budaya Amerika lewat film-filmnya. Nah, itu terjadi persaingan. Juga bisa persaingan untuk kedudukan. Nah, sekarang di Amerika sedang bersaing untuk kedudukan di presiden itu. Lagi seru banget nih persaingan untuk kedudukan dan peranan dalam masyarakat, yaitu untuk presiden. Juga di Indonesia sekarang sebentar lagi kan ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Itu juga merupakan bentuk persaingan untuk kedudukan, untuk peranan dalam masyarakat, yaitu untuk jadi bupati dan sebagainya. Lalu ada juga karena tadi perbedaan ras juga bisa terjadi, yaitu persaingan. Jadi ingin unggul ras tertentu itu ya. Saya kira itu terjadi itu antara ras tertentu. Nah, persaingan itu tentu punya fungsi ya, fungsinya ada. Oke, sebentar kalau gitu. Habis fungsi ini saya jelaskan tentang vaksin. Sarana memperoleh sesuatu yang dihargai masyarakat. Jadi dengan Anda bersaing, kalau Anda menang, ya paling tidak Anda jadi mendapatkan sesuatu yang dihargai di masyarakat. Misalnya tadi bersaing untuk jadi juara secara dalam ilmu, dalam seni itu ya. Jadi Anda bisa memperoleh itu kalau Anda menang gitu ya. Kemudian satu jalan agar menjadi pusat perhatian, tentu orang bersaing ya. Perhatian orang besar sekali ke situ. Anda lihat aja sekarang di Amerika ya. Luar biasa perhatian orang terhadap persaingan antara
Joe Biden dengan Donald Trump. Kemudian alat seleksi, tentu ini menseleksi siapa yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu, misalnya seni gitu ya. Dengan adanya persaingan itu maka terseleksilah siapa yang lebih unggul. Anda lihat misalnya Indonesian Idol atau American Idol dan segala macam itu ya. Maka terjadi mereka yang hebat-hebat menjadi tersaring gitu ya. Alat penyaringan pembagian kerja itu ya terseleksi dan juga itu yang ketiga itu ya menjadi terseleksi ya. Kemudian alat penyaring pembagian kerja karena dengan adanya persaingan lalu siapa yang cocok kerja di mana gitu ya itu akan bisa terdeteksi melalui persaingan ya seperti itu. Nah sebentar saya ingin mengomentari yang tentang ini ada yang menanyakan tentang ini apa what is it tadi tentang vaksin ya sebentar ya. Tentang salah satu faktor yang mempercepat asimilasi yakni adanya musuh bersama dari luar. Itu kan kata Bapak kita bersatu karena memiliki musuh yang sama. Bukankah itu hal yang negatif, tidak baik? Karena di sini artinya bersatu untuk menghancurkan. Ya sebetulnya begini ya. Memang ini kita tidak bicara soal baik dan buruk. Tadi itu kita hanya berbicara apa sih faktor yang bisa mempercepat terjadinya asimilasi gitu ya. Tapi maksudnya begitu. Tapi jangan lupa misalnya ini ada juga dari luar itu yang buruk yang memang harus kita lawan. Misalkan penjajahan. Dulu ketika penjajahan maka kita semua bersama-sama bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh sehingga kita bersatu bisa melawan penjajahan. Nah, dengan kita bersatu melawan penjajahan maka bisa terjadi asimilasi yang lebih baik. Jadi tidak selalu kita punya musuh dari luar itu artinya negatif ya. Bisa juga kan tidak harus kita punya musuh itu harus dihancurkan. Musuh dalam arti persaingan juga bisa kan. Jadi musuh di sini bukan berarti harus kita musnahkan itu ya. Jadi tidak selalu demikian. Mungkin musuhnya dalam tanda kutip juga ya. Kemudian ini ada pertanyaan yang ini. Saya ingin bertanya Pak, banyak sekali antara mahasiswa pelajar yang sering berkata saya kan anak IPA, gak mengurusi urusan pelajaran IPS ataupun sebaliknya. Nadanya seperti meremehkan. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi? Oke, nanti kita diskusi ya. Banyak sekali nih seru-seru nih pertanyaan. Jadi memang itu tadi salah satunya harus saling menghormati ya. Saling menghormati, saling menghargai. Kan makanya di sini kan tidak semua orang itu punya ini yang sama gitu loh. Tetapi semua itu kan sebenarnya anugerah ya. Apapun keadaan kita, kan siapa sih yang bisa memilih dirinya untuk menjadi orang, bahkan untuk jadi orang Indonesia aja kan nggak ada kita yang memilih. Kita lahir karena kebetulan orang tua kita orang Indonesia. Tapi kalau kita lahir misalnya tadinya itu dari orang tua kita orang Arab gitu ya, ya kita jadi orang Arab. Kalau orang tua kita orang Yahudi, ya kita orang Yahudi gitu loh. Kita kan tidak pernah mendesain kita ini lahir dari orang tua orang Jawa atau orang Arab atau orang China atau orang Inggris atau orang Dayak atau orang apalagi ya. Nggak pernah kita milih sendiri kan. Jadi kita juga nggak pernah memilih diri kita menjadi orang yang jelek, orang yang cantik, orang cakep, orang yang ganteng. Siapa yang bisa menentukan? Nggak ada. Jadi semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena itu kita harus saling menghargai. Jangan ada yang melecehkan satu dengan yang lain. IPA dengan IPS juga sama. Semua itu penting gitu loh. Kalau nggak ada orang IPA ya dunia ini kurang seru. Tapi kalau nggak ada orang IPS juga gimana kita mau belajar sosiologi? Padahal sosiologi kan penting. Bukan hanya IPA yang penting gitu. Jadi semuanya itu penting. Jadi kita perlu saling menghargai. Ingat kata si Durkheim ya kan? Kata si Durkheim itu ya. Division of labor itu ya, pembagian kerja, saling ketergantungan. Kita kan saling tergantung satu sama lain itu ya. Oke, next. Nanti terlalu lama di sini nggak selesai deh. Nah, bentuk yang kedua itu kontroversi. Itu sudah agak lebih keras persaingannya. Itu namanya kontroversi. Makanya di sini dikatakan bentuk persaingan antara yang tadi persaingan di atas dengan yang konflik. Namanya kontroversi. Maka di sini sudah ada unsur intrik-intrik, ada sudah
keinginan-keinginan menjatuhkan pihak lain gitu ya, misalnya ada fitnah gitu ya, kemudian ya itu hanya suatu rencana perasaan tidak suka, kebencian sudah mulai ada gitu ya. Jadi ini sudah lebih intens dari sekedar persaingan saja. Misalnya ada penolakan, ada menyangkal di depan umum, memaki orang gitu ya, menghasut, menyebarkan desas-desus, kebohongan, fake news, hoax mungkin tentang seseorang, itu namanya karakter assassination ya, membunuh karakter orang gitu. Bisa juga membocorkan rahasia yang jelek sehingga menjatuhkan orang gitu ya. Bisa juga ini taktik dikatakan mengejutkan atau membingungkan lawan. Jadi ini sudah cara-cara menghancurkan lawan sebetulnya, udah mulai ke situ gitu ya. Nah, itu namanya kontroversi. Ini bentuk kedua dari disosiatif. Lanjut. Nah, yang ketiga itu yang sudah lebih keras ya, konflik. Nah, proses sosial di mana perorangan atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang ya pihak lain, lawan dengan ancaman atau kekerasan gitu ya. Jadi sebetulnya di buku saya itu ada saya berikan definisi konflik juga ya. Itu adalah relasi sosial yang sudah ada saling ya saling membenci gitu ya, kemudian ada perasaan marah dan juga bisa sampai kepada kekerasan gitu ya. Nah, sumber konflik macam-macam, bisa soal tanah. Di pedesaan itu perebutan tanah banyak sekali ya, sumber daya. Itu istilahnya itu adalah konflik agraria itu ya. Nah, itu adalah konflik yang menyangkut perebutan tanah banyak sekali di pedesaan di Indonesia. Anda bisa lihat tuh di berbagai berita ya. Kemudian kedudukan atau gengsi itu bisa juga menjadi sumber konflik. Tadi misalnya soal dalam politik khususnya ya, itu banyak sekali. Bahkan kalau dulu, nggak tahu kalau sekarang mungkin udah berkurang ya, itu soal perjodohan itu juga bisa di pedesaan ya, bisa terjadi konflik akibat hal itu. Nah, saya kembali melihat beberapa pertanyaan lewat chatting. Coba saya lihat dulu ya. Asimilasi merupakan proses meleburnya dua kebudayaan yang berbeda, namun tidak seutuhnya menghilangkan kebudayaan aslinya. Lalu apa ada kaitannya dengan asimilasi yang bisa dinotasikan dengan bentuk A plus B sama dengan C? Mungkin tidak sepenuhnya A plus B sama dengan C ya, karena kalau begini kan seolah-olah A dan B-nya hilang ya. Kalau A plus B sama dengan C itu ya, jadi hilang A dan B-nya. Tapi ini mungkin A plus B itu menghasilkan satu gado-gado, yaitu AC gitu loh. Bukan AB, gitu. Bukan A, bukan B, tapi AB. Nah, gitu ya. Mungkin seperti itu lebih cocok daripada C ya, kalau menggunakan rumus ya. Iya, makanya. Jadi kalau begitu seolah-olah memang kebudayaan itu totali baru gitu ya. Sebenarnya enggak demikian juga. Jadi itu sudah ada. Akulturasi itu agak berbeda. Kalau akulturasi itu cenderung satu budaya mengambil unsur-unsur budaya dari yang lain gitu ya, bukan pencampuran dua buah budaya, tetapi akulturasi cenderung satu budaya itu mengambil unsur budaya dari yang lain. Nah, itu yang akulturasi ya, Mas Akbar. Satu lagi saya ini supaya ini menarik. Mengapa masyarakat Indonesia sering melakukan basa-basi? Sebenarnya apakah perlu adanya basa-basi sebelum mulai interaksi? Apabila perlu, bagaimana caranya basa-basi yang baik dan benar? Iya, jadi ya saudara-saudara itu kan memang tergantung sekali dengan budaya ya. Apakah menggunakan basa-basi atau tidak itu kan sangat-sangat tergantung budaya. Tapi hampir di semua budaya ada itu basa-basi. Misalnya ya, Anda kalau misalnya ke Amerika atau ke negara-negara Eropa yang konon katanya kan kurang. Tapi sebetulnya mereka sangat basa-basinya juga ada. Misalnya gini, kalau Anda ketemu dengan teman aja, "Hai, gitu ya, how are you today?" gitu kan. Sebetulnya itu kan basa-basi. Sebenarnya nggak peduli dia Anda sebenarnya gimana how are you itu kan. Dan biasanya dijawabnya juga, "I'm fine, okay," gitu kan. Itu juga benar basa-basi kebanyakan gitu ya. Jadi memang itu merupakan tata krama
dan itu disepakati saja oleh budaya gitu ya, bahwa ada budaya yang memang memerlukan basa-basi itu ya. Kalau saklek banget juga kan bisa-bisa kalau orang kan ada budaya yang misalnya mudah tersinggung gitu ya. Jadi memang itu ada perlunya memulai untuk supaya relasi sosialnya tidak saklek langsung bisa menimbulkan konflik juga gitu ya. Jadi itu memang penting. Terakhir sebelum kita lanjutkan, ini ada penggabungan dua kebudayaan lalu menghasilkan kebudayaan baru dengan menghasilkan kebudayaan asal. Jika asimilasi terus berlangsung dengan jangka panjang, mungkin merusak, menghilangkan kebudayaan yang ada. Ya gini loh, jadi yang namanya asimilasi itu sekali lagi, walaupun dia menghasilkan kebudayaan yang baru, tapi pasti unsur-unsur yang lama dari budaya itu nggak mungkin hilang sama sekali. Nggak mungkin hilang sama sekali. Tapi dia tadi itu. Makanya saya cenderung menggunakan istilah A plus B menjadi AB gitu loh. Karena dia sudah tercampur gitu ya. Tidak sepenuhnya totally hilang. Oke, itu dulu ya. Lanjut dulu Mbak Nisa. Nanti nggak selesai deh. Oke, nah ini fungsi konflik. Jadi saudara, konflik itu juga punya fungsi. Tidak sepenuhnya memang konflik itu merusak. Memang ada yang merusak, banyak bahkan bisa bunuh-bunuhan itu ya. Konflik itu kan ada yang namanya destruktif konflik. Kalau kita belajar lebih jauh, jadi konflik itu ada yang destruktif, tapi ada yang konstruktif. Nah, yang dibicarakan oleh Lewis Coser ini yang konstruktif konflik. Konflik memperkuat ikatan kelompok, terdapat in-group, out-group, dan posisi hierarkis. Jadi sebetulnya salah satunya adalah dia memperkuat ikatan, tapi sekali lagi ini kelompok yang dia memperkuat internal kelompoknya gitu loh Kak. Jadi kalau ada dua kelompok berkonflik ya, misalnya ini baru saja kemarin kalau nggak salah ya, saya lihat di berita itu ada konflik antara dua di Jakarta itu ya. Nah dengan konflik itu tentu memperkuat kelompok masing-masing. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan konflik memperkuat ikatan kelompok di sini. Lalu kemudian dia dikatakan di sini ada safety valve ya atau katup penyelamat. Mengapa dikatakan oleh Coser dia itu adalah katup penyelamat? Karena kalau konfliknya kecil-kecil, itu bisa melepaskan potensi-potensi perbedaan yang kalau tidak itu bisa menumpuk. Jadi kalau bisa langsung terjadi konflik itu bisa meledak. Dan itu bisa terjadi destruktif konflik kalau dia tidak dirilis, kalau tidak ada sistem katup penyelamat ini. Itu yang dimaksud oleh si Lewis Coser. Jadi dengan adanya konflik-konflik yang kecil itu ya, itu menyebabkan dia tidak terakumulasi sehingga dia tidak menyebabkan konflik yang menghancurkan sistem sosial itu. Kemudian perilaku bermusuhan terjadi lebih siapa pada kelompok yang memiliki perilaku bermusuhan terjadi lebih siap pada kelompok yang memiliki hubungan sosial yang erat. Nah maksudnya gini, untuk satu kelompok itu ya, dia itu lebih siap bermusuhan dalam arti konflik dengan kelompok yang lain apabila di dalam internal kelompoknya itu sendiri memiliki hubungan sosial yang erat. Tapi kalau di dalam kelompoknya sendiri itu masih terjadi perpecahan gitu ya, makanya dulu ya seperti bangsa kita, kalau bangsa kita masih bercerai tidak terjadi persatuan ya, kita tidak mungkin bisa mengalahkan penjajah waktu itu ya. Jadi itu yang dimaksud dalam poin ini, bahwa permusuhan itu lebih siap apabila internalnya itu mempunyai hubungan yang erat. Kemudian konflik dengan kelompok lain meningkatkan kohesi. Saya kira ini sama dengan poin 1 ya. Jadi kalau ada konflik dengan kelompok lain, maka internal kohesi sosial internalnya itu akan bisa semakin kuat gitu ya. Karena tadi ada musuh bersama, sebetulnya karena itu ya. Lalu lebih sadar tentang ikatan mereka dan meningkatkan partisipasi karena kita menghadapi ada musuh bersama seperti itu. Kemudian konflik dan ideologi itu muncul gagasan ideal dari motivasi individu ke kebenaran yang abadi. Maksudnya gini, jadi dengan adanya konflik dengan pihak luar itu bisa memunculkan satu gagasan bahwa kita sebetulnya harus bersatu karena kita
ya sebagai satu bangsa harus kita memperjuangkan kepentingan bangsa dan seterusnya, kemerdekaan dan seterusnya. Jadi muncul di sini ideologi itu menjadi bisa diperkuat gitu ya, karena adanya musuh bersama. Yang paling bagus saya kira contoh-contoh itu tadi ya, ketika terjadi konflik antara bangsa Indonesia contohnya atau bangsa manapun ya, antara suatu masyarakat yang dijajah dengan penjajahnya, seperti itu ya. Oke, next. Nah, jadi ini semacam apa ya, resumenya, semacam ringkasan dari tadi uraian panjang lebar itu. Lalu di sini dikasih resumenya, yaitu tipe-tipe interaksi sosial kekinian. Sebenarnya sudah kita sampaikan intinya, tapi ini meringkas saja ya. Jadi ada yang sifatnya pertukaran, exchange gitu ya. Misalnya interaksi antara orang dalam ekonomi khususnya, itu kan exchange ya, pertukaran. Tapi ada juga orang pertukaran itu sifatnya sosial ya. Kalau saya membantu Anda sekarang, nanti Anda bantu saya ya, gitu kan. Kalau saya sekarang dukung kamu untuk jadi apa gitu ya, nanti kamu dukung saya juga ya. Kalau saya ingin maju jadi misalnya nanti Anda misalnya dalam hal BEM gitu ya, saya dukung kamu jadi ketua BEM ya, tapi nanti tolong kamu dukung saya untuk menjadi menjadi ketua divisi apa gitu misalnya. Nah itu kan exchange, pertukaran. Kita mempertukarkan. Jadi yang dipertukarkan itu memang bukan hanya ekonomi, tapi yang paling umum tentu ekonomi ya. Namanya pertukaran sosial di sini tadi. Soal pertukaran sosial itu bisa berupa kesetujuan Anda seperti politisi gitu ya. Oke, sekarang Anda bantu saya mendukung untuk menggolkan undang-undang ini. Nanti kalau undang-undang yang satu lagi saya akan yang mengajukan, tolong Anda yang bantu saya ya untuk ngegolkan gitu. Nah, itu contohnya pertukaran itu ya. Kemudian tadi sudah konflik sosial, tipe relasi yang tampak pada perselisihan itu tadi ya sudah. Kemudian persaingan atau kompetisi tadi sudah. Bentuk atau tipe interaksi sosial yang berlangsung antara individu-individu dan mendapatkan sesuatu yang ketersediaannya tidak melimpah. Jadi memang persaingan itu karena ada istilahnya itu scarce ya, resource yang langka, yang terbatas, sehingga terjadi persaingan. Kalau dia nggak langka, nggak terbatas, tidak akan terjadi persaingan. Contohnya misalnya kalau air itu banyak gitu ya kayak di tempat kita di Bogor sini atau di Jakarta, saya kira masih juga ya. Mungkin Jakarta agak sudah lebih buruk. Tapi di berbagai tempat kita kan air kan tidak langka, sehingga tidak ada terjadi persaingan atau kompetisi, bahkan konflik itu ya, karena air banyak. Tapi kalau di daerah yang airnya sedikit, itu bisa pertumpahan darah itu, berebut air gitu ya. Jadi air itu apakah dia akan menjadi sumber konflik atau tidak, persaingan atau tidak, tergantung apakah dia melimpah atau tidak. Di Timur Tengah itu bisa menjadi sumber konflik luar biasa itu antar negara-negara ya, berbagi air dari sungai yang sama. Nah, kemudian tadi ada kerjasama, yaitu ya interaksi sosial yang terjadi antara beberapa individu untuk mencapai suatu tujuan bersama itu ya, atau juga tujuan individu pun bisa, tadi sudah diuraikan. Juga akomodasi itu kan yang saling mempertemukan kepentingan pihak-pihak. Jadi ini hanya overview dari apa yang tadi sudah dijelaskan yang lebih rinci tadi itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini terjadi juga interaksi sosial di ruang cyber ya, cyber, di virtual ya, muncul jejaring sosial virtual, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, Line dan segala macam, dan konektivitas sosial ya. Nah, alat komunikasi efektif dan efisien ini. Dan ini salah satu dampaknya memang bisa melemahkan kontak sosial yang secara langsung. Jadi kita banyak melakukan kontak sosial yang dimediasi ya, melalui media sosial seperti itu. Nah, sekarang sudah luar biasa dan pengaruhnya besar. Interaksi sosial dalam keluarga, sekolah, kantor, lingkungan cenderung lebih egois dan individual. Ada ikatan emosional menjadi menurun gitu ya, karena ini salah satu akibat negatif dari interaksi sosial yang lebih didominasi oleh penggunaan alat-alat komunikasi media massa ini gitu ya, sehingga orang bisa duduk satu meja itu ya, di meja makan, tetapi masing-masing berkomunikasi dengan orang lain. Sementara dengan sesama
meja itu mungkin tidak saling menyapa bahkan gitu ya. Nah, itu salah satu dampaknya dari penggunaan interaksi sosial di ruang cyber atau virtual. Lanjut. Nah, tantangan dan solusi. Lanjut. Nah, ini kita akan tantangan dan solusi tantangan ke depan ya. Nah, seringkali interaksi sosial berlangsung tidak sesuai harapan. Tadi itu harapan kita kan harmonis gitu ya. Tapi bisa terjadi konflik misalnya gitu ya. Artinya sebuah keadaan di mana secara ideal dapat tercipta sebuah kerjasama, ternyata yang terjadi justru sebuah konflik. Nah, seringkali penjelasan tentang latar belakang konflik dan kerjasama itu terletak pada soal identitas ya. Identitas sosial orang-orang yang berinteraksi. Misalnya soal jenis kelamin atau seks gitu ya. Nah, antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu bisa terjadi karena persoalan identitas itu. Mungkin di kita sih nggak terlalu lah ya. Saya kira nggak banyak. Tingkat pendidikan, misalnya antara yang merasa pendidikan tinggi dengan yang lebih rendah. Kalau pendidikan saja mungkin tidak terlalu. Tapi kalau lalu dihubungkan dia dengan kompetensi dan pekerjaan. Nah, itu bisa menjadi sumber konflik. Karena lalu hanya orang-orang berpendidikan tertentu yang mendapatkan pekerjaan, sementara yang lain menjadi pengangguran. Nah, yang lebih parah ini yang nomor 3, yang sering. Dan 4, itu sering sekali. Minggu depan untuk topik tentang struktur sosial juga kita akan ulang bahas tentang ini juga. Karena ini bentuk struktur sosial ya. Ras atau etnisitas. Ini sekali menjadi sumber perpecahan, konflik, diskriminasi seperti di Amerika. Di Indonesia juga ada. Kemudian agama atau religi. Nah, mungkin ini di Indonesia lebih parah daripada di Amerika, itu persoalan agama. Nanti minggu depan ada videonya, kita akan melihat itu tentang ada komentar, ada kaitan dengan ini. Nah, tingkat pendapatan tadi ya. Jadi bisa saja memang kelompok berpendapatan sangat tinggi itu hanya segelintir orang, lalu justru banyak masyarakat yang pendapatannya rendah. Nah, itu bisa menjadi sumber-sumber konflik sosial. Nah, identitas sosial menentukan bagaimana bentuk interaksi sosial yang akan dibawakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam membangun pergaulan sosial dalam masyarakat. Ya, jadi identitas itu pasti berpengaruh. Misalnya kita laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, dan seterusnya, suku apa, dari mana, itu pasti berpengaruh terhadap pola-pola interaksi. Nah, kita akan bahas lebih jauh itu minggu depan, materi yang akan kita ulas lebih jauh. Oke, lanjut. Nah, ini yang menjadi bahan diskusi kita, diminta kita berdiskusi, konteks konflik rasial dan etnis yang tadi sudah kita tonton bersama itu. Nah, pertanyaannya ada 2. Bagaimana mengelola perbedaan identitas sosial, misalnya atas ras, etnis, agama, yang sekatnya tegas di antara individu agar kemudian tercipta sebuah kerjasama sosial yang positif. Jelaskan pendapat Anda. Jadi gimana nih dengan adanya perbedaan-perbedaan ras itu ya, individu, bisa ras, etnis, agama, dan sebagainya. Bagaimana supaya terjadi kerjasama? Terus bentuk akomodasi yang apa yang harus dibangun oleh sebuah negara dengan ciri identitas sosial yang sangat beragam agar terjadi persaingan sosial yang positif demi kemajuan bangsa dan negara. Jelaskan pendapat Anda.